hikmah Maulid Rasul Muhammad SAW dan akan disampaikan oleh ceramah kita guru kita Buya Haji Syarif Markazi Al-Hafiz pada beliau di persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jamul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya hakul yakin siapapun yang hadir tempat ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan. Amin. Dia tidak boleh tersentuh kesusahan di dunia ini dan pada saat hari kebangkitan. Nanti kita ngaji dalam waktu yang singkat betapa dahsyat ini majlis dari lantaran diperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Biar kita jadi orang-orang yang optimis, bukan orang sembarangan. Yang hadir di tempat ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, terkhusus guru kita Presiden Forsila, senior saya, guru kita semuanya, Kiai Haji Zawaj Abdul Khair, yang mudah-mudahan terus diberikan penjagaan oleh Allah. Yang mulia Mukarram Abuya Kiai Haji Kamal, hadir juga Akhifillah Kiai Haji Ishak Iskandar Mursyid, serta banyak betul para kiai yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah, ini majlis maulid, selain ini merupakan rutinan yang terikat dalam sebuah silaturahim Forsilah, adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Bila ada cinta kepada Nabi, maka dia mendapatkan garansi kesenangan dunia dan akhirat. Cuma memang lempengan ini kudu banyak sering diyakini. Al-Quran ceritain ada orang-orang Yahudi yang mereka saat berperang kalah, kemudian tawassulnya kepada Nabi Muhammad. Yang ceritain Allah dalam Al-Quran. Kan orang Yahudi sampai sekarang emang sambar bledek. Kalau kata orang kamu belajar sambar bledek. Mereka adalah penindas, pembantai, dan mereka adalah orang yang percaya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebelum kedatangan Nabi. Karena di dalam kitab Taurat diceritakan perihal Nabi Muhammad. Bahkan di halaman pertama begitu yang disampaikan oleh Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Begitu juga yang disampaikan oleh Tuan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat, ketika beliau bercerita pendosa nomor satu orang Yahudi, saat dia mati sekampung gak ada yang ngurusin, tapi kemudian Allah kirim Nabi Musa buat ngurusin itu jenazah orang Yahudi yang kerjaannya saban waktu bikin dosa.
Begitu ditanya oleh Nabi Musa, ya Allah, apa yang menyebabkan ini orang menjadi istimewa? Annahu fataha at-taurata yawman wa wajada fiha isma Muhammadin thumma shalla alaihi. Amalannya cuma satu, karena dia satu waktu buka kitab Taurat, kemudian dia dapetin itu ada nama Nabi Muhammad, dan kemudian dia bersolawat, pendosa. Orang kampung pada gedeg semuanya. Saat dia mati, nggak dikuburin, dilemparin keluar kampung. Yang bercerita Tuan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang beliau adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad karena begitu banyak kitab tentang kerinduan beliau kepada baginda Rasulullah. Beliau yang ngarang kitab Jami' Karamatil Auliya. Beliau juga yang sampai menukil apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari perihal umat Nabi Muhammad yang bakalan dapat jaminan urusan dunia dan akhirat. Dituliskan dalam kitab beliau, kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, man shalla alaihi rabbuna salatan wahidatan kafau Muhammad dunia wal akhirah. Siapa orang yang mendapatkan salawat dari Allah satu kali, niscaya Allah cukupi semua kebutuhan mereka dunia akhirat. Dan itu yang terjadi kepada jamaah Qausiyah. Dan siapapun yang menggelar majlis maulid, karena lisan mereka otomatis bersalawat, padahal satu salawatnya dibalas dengan 10 salawat dari Allah. Jemaah sekalian berbahagia, satu salawatnya saja selesai semua urusan dunia akhirat. Amin. Karena yang bersalawat adalah yang berkuasa di semesta raya dan dia kekal. Ente dekat sama presiden aja girangnya gak ketulungan. Girang sama pejabat, dekat sama pejabat, dekat sama orang kaya, merasa aman. Bagaimana kalau ente bukan cuma dekat kepada Allah, tapi Allah bersolawat dengan pangkat kedudukan baginda Rasulullah. Jemaah, Allah yang ceritain dalam Al-Quran orang-orang Yahudi bukan 1-2 orang, pasukan Yahudi yang berantakan, kalah mereka dalam perang, tapi kemudian bertawassul kepada Nabi, diberikan kemenangan oleh Allah. Orang Yahudi, mereka menuduh Allah punya anak. Lah kira-kira di dosa, sampai langit, sampai bumi, sampai gunung marah mau terbelah. Allah yang ceritain, takadu samawati yatafakkarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Segitu dia punya dosa membuat makhluk-makhluk Allah marah, tapi tatkala mereka bertawassul kepada baginda Rasulullah, mendapatkan kedudukan istimewa. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Kita buka tafsirnya, hampir semua kitab tafsir menceritakan ini ayat perihal dari orang-orang Yahudi Khaybar. Kanat Yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Begitu dalam tafsirnya. Jemaah sekalian berbahagia, adalah orang-orang Yahud Khaybar, mereka memerangi orang kafir Ghatafan. Bahuzimah
kalah tuh orang Yahudi. Tapi mereka kemudian, jazakallah, jemaah, kemudian mereka bertawassul, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtana an tukhrijahu fi akhir zaman. Ya, sarwa. Tawasul orang Yahudi sampai mic-nya jadi mati. Kita yang gak mati-mati. Ini boleh pakai kabel kali. Jemaah sekalian yang berbahagia, orang Yahudi tawasul nyebut Nabi kalah diberikan pertolongan. Bagaimana dengan jamaah Korsila yang ada di tempat ini, yang mereka menyebut nama baginda Rasulullah? Kalau orang Yahudi yang dosanya gedenya nggak ketulungan, masih Allah berikan pertolongan sebab pangkat nama baginda Rasulullah disebutkan. Wa kaifa nahnu, wah kita lebih berhak. Maka itu kalau cinta memang akhirnya membuat kita tidak lagi mengukur dengan ranah logika. Dia melampaui, Pak. Imam Ghazali menceritakan seorang wali namanya Tuan Syekh Ali bin Muwaffaq. Ketika diceritakan oleh Imam Ghazali saking cintanya di orang sama Nabi, beliau wukuf di padang Arafah 50 kali lebih. Mudah-mudahan kita yang belum berhaji bisa segera berhaji. Tapi kata Imam Ghazali, semua pahala hajinya diniatkan untuk Nabi, cuma satu buat dia. Itu cintanya. Yang bercinta Imam Ghazali kita akan temukan dalam kitab Ihya Bab Haji. Anna Ali bin al-Muwaffaq hajja 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam hijayan. Jadi kalau kita berhaji niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dia beda. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak begitu cintanya sama baginda Rasulullah. Jemaah, saya punya guru Abah Maulana Kamal Yusuf. Beliau kalau setiap Idul Adha sudah siapin 1 ekor sapi yang besar untuk berkorban diniatin buat baginda Rasulullah. Begitu cinta. Kita nggak bahas bab fikihnya, tapi kalau udah cinta memang membuat seseorang tidak akan pernah lelah dan tidak melihat kepada yang lain kecuali kepada kekasihnya. Nabi memberikan definisi ini dalam Sunan Abi Dawud. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu akan membutakan dan menjadikan tuli. Itu definisi cinta. Kalau belum buta, belum tuli, engkau belum sesungguhnya mencintai. Ini terjadi pada diri kita. Maka kita menjadi buta, tidak melihat di sekitar kita kecuali terarah kepada masjid Al-Ma'mur, Baitul Ma'mur. Jemaah, kenapa? Karena ada majlis Korsila dan peringatan baginda Rasulullah. Ketika Imam Ali bin Muwaffaq kemudian bercerita, wa ra'aitu Rasulullah fil manam, dan aku melihat Rasulullah dalam tidur. Makanya tadi diajari salah satu ikhtiar supaya mendapatkan hadiah mimpi ketemu Rasulullah, berwudulah engkau sebelum tidur. Wah, itu dalam kajian Risalah Mu'awana kelewat dalam tuh kajiannya. Sampai malu kita kalau bisa, kok bisa-bisanya tidur kagak pakai wudu, enti kebakatan nekat. Kenapa maksudnya bacaan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana? Karena Al-Quran bercerita kalau ente bangun itu ruh ente dipulangin oleh Allah. Kalau misalnya ente keterusan berarti ruhnya digenggam oleh Allah. Begitu kata Al-Quran. Makanya kalimat pertama alhamdulillahilladzi ahyana,
Segala puji untuk Allah yang Dia telah menghidupkan kami. Saya setiap kali membaca redaksi dalam kitab-kitab, wa ra'aitu Rasulullah fil manam, di hati itu kayak dicabi-cabi. Kayak apa beruntungnya mereka yang pernah memandang wajah baginda Rasulullah. Kita lihat Al-Quran bercerita ada Nabi Yusuf berkelebat sebentar, tuh perempuan bangsawan kagak terasa dia ngiris punya jari-jarinya. Pesona Nabi Yusuf. Lalu bagaimana dengan pesona Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Lalu bagaimana mungkin kemudian kau tidak bersedih? 50 tahun sudah jadi umat Nabi Muhammad, 60 tahun sudah menjadi umat Nabi Muhammad, kagak kepikiran dan kagak punya kepengenan, kagak merasa bersalah. Kenapa ya? Sampai goyang gini udah lama jadi umat Nabi Muhammad, belum dapat hadiah melihat wajah baginda Rasulullah. Ini jadi tugas kita, Pak. Makanya kajian tadi, sholat atau tidur sebelumnya diawali dengan wudu, satu bukti kau menginginkan bertemu dengan Nabi. Ini mah tidur aja. Gimana mau ketemu? Kagak pakai wudu, gimana mau ketemu? Lalu kajian pas banget. Saat engkau tidak berwudu sebelum tidur, bukankah sebuah indikasi kau tidak terlalu punya keinginan bertemu dengan sang Nabi? Apa ini kira gue begini mulut nih? Waduh. Jemaah sekalian berbahagia. Kenapa kemudian kita kudu dipidang? Lagi. Coba reversi. Apa lagi pagi? Terima kasih. Oh, ganti. Cuma nggak semua apa di celana kita mungkin kecil apa. Jadi saking sayangnya begitu ini. Jemaah kalian berbahagia, ini yang kalau saya sampaikan bahwa bagaimana mungkin engkau tidak mempersiapkan diri untuk pertemuan dalam tidurmu dengan baginda Rasulullah. Ustaz, saya pengen ketemu, wudu kagak sebelum tidur. Kalau kagak mah ya ente kagak punya niat untuk ketemu baginda Rasulullah. Jemaah sekalian yang berbahagia, karena kita perlu untuk pengakuan di dalam diri kita cinta kepada Nabi dengan perbuatan yang harus kita iringi. Saya ketika membaca bahwa bagaimana orang-orang yang bermimpi ketemu Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah yang Allah kayak apa mu'alif risalah mu'awana al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kalau ada muskilah dia bersolawat kemudian Rasulullah datang. Ya Allah, begitu banyak riwayat saking Nabi sayang sama umatnya. Ali bin Muwaffaq bermimpi melihat Nabi SAW dan Nabi kemudian bertanya, wa qala ya ibnal Muwaffaq hajjata anni,
Wahai Ibnu Muwaffaq, apakah engkau berhaji untukku? Hadiah pahala untukku? Nah, walabbaika anni, dan apakah engkau bertalbiyah untukku? Naam. Lihat jemaah, apa yang dijanjikan oleh Nabi buat pencintanya, buat mereka yang hadir boleh jadi di tempat ini karena kerinduan kepada baginda Rasulullah. Apa yang diceritakan, dijanjikan oleh Nabi, dan ini kita temukan dalam kitab Ihya. Nabi kemudian berjanji, ukafi'uka biha yawmal qiyamah, akhudhu biyadika fil mawqifi fa'udkhiluka al-jannah wal khalaiqu fi qurabil hisab. Ini Nabi menjanjikan, aku akan cukupkan cinta yang kau punya kepada aku nanti di yaumul qiyamah. Nggak sia-sia. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah, beliau curhat dalam penutupan kitabnya. Aku awali kitabku dengan hadis, aku tutup kitabku dengan hadis. Tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulillah. Beliau cantumkan 7 hadis sebagai penutup. Ada khatimatul kitab, ada khatimatul khatimah. 7 hadis. Dalam hadis kedua panjang ketika Nabi bermimpi, dan di antaranya adalah wa ra'aitu rajulan min ummati 'ala sirati yadhabu ahyanan wa yahdu ahyanan faja'athu salatuhu 'alayya fa'akhadat bi yadihi wa aqamathu thumma mada 'ala sirat. Apa yang Nabi ceritakan? Aku bermimpi melihat umatku yang diri berada di atas sirat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa ada sirat yang sebelum kau bertemu dengan telaga baginda Rasulullah yang kudu kita berjembat. Nabi melihat ada umatnya yang dia sedang dalam keadaan merangkak. Boro-boro dia berjalan, berdiri pun tak mampu. Tapi Nabi kemudian menceritakan bahwa kemudian datang pahala salawat yang dulu dia baca pada saat di dunia, dipegang di tangannya, dibanguni wa aqamatu tsumma madha 'ala sirat. Shallu 'ala nabi. Ada enggak susahnya? Enggak ada. Nabi bersabda dalam sebuah impian Ali bin Muwaffaq, aku akan penuhi, aku akan cukupi cinta yang kau punya kepadaku nanti di yaumul qiyamah. Dan kalimat terusannya membuat kita rada kebingungan bagaimana indah membayangkannya. A'udzu biyadika fil mawqif, aku akan pegang tanganmu fil mawqif, tempat pemberhentian yakni pada mahsyar. Seakan Nabi kemudian ingin berkata, wahai engkau jemaah wasilah, bila ada cinta kepada baginda Rasulullah, ente kagak pantas kelamaan di padang mahsyar, kecuali Nabi akan pegang engkau punya tangan, dituntun dimasukkan ke dalam surga. Shallu 'ala nabi. Jemaah sekalian berbahagia, ini dijanjikan oleh Nabi, fa'udkhilukal jannah wal khalaiqu fi qurbil hisabi, dan makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain, mereka sedang dalam kesusahan hisab, yang hadir di majlis Borsilah, di majlis maulid karena cinta kepada Nabi, tak boleh lama-lama di padang mahsyar, kecuali Nabi akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Amin. Ini bukan majlis sepele, majlis kelewat dahsyat. Coba bayangin Pak, ini hari subuh ini kata Al-Quran kita punya derajat naik tinggi benar. Nggak ada yang perlu kau khawatirkan kalau kau punya cinta kepada baginda Rasulullah. Bagaimana mau khawatir kalau Allah bersolawat kepada hambanya dari lantaran baginda Rasulullah? Kita temukan dalam surat Al-Ahzab, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Siapa kita Pak? Siapa kita?
Tapi begitu kau datang ke Masjid Baitul Ma'mur, terikat dalam silaturahim korsila, lisanmu bersalawat, maka berlakulah ini ayat, huwallazi yusalli alaikum, dia Allah bersalawat untuk kalian. Imam Qurtubi kemudian berkata, mengomentari ini ayat, ini dia nikmat umat Nabi Muhammad yang tak bisa diungguli oleh siapapun umat Nabi sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang dekat sama presiden karena punya kekuasaan, Pak, berebut berbagai cara dikerahkan. Kenapa? Mereka tahu ini orang yang berkuasa di republik. Tapi kan kekuasaannya ada batasnya. Makanya mumpung di majelis Korsila saya mau ingetin, kita kudu belajar sama saudara-saudara kita yang calon anggota legislatif. Wah, mereka orang-orang yang punya level keyakinan di atas rata-rata. Mereka punya niat mulia, ingin memberikan yang terbaik buat negeri ini. Semua tulisannya begitu. Kalau kita mau husnudzon, dan kita memang harus husnudzon, makanya saya setiap datang pergi ke tempat mana, kalau melihat foto beliau saudara-saudara kita umat Nabi Muhammad yang mereka berikhtiar untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. 5 tahun kita perlu belajar, mereka punya keyakinan level tinggi. Jemaah, mereka padahal bertanggung resiko kalau kalah. Sudah apa? Makanya jamaah, saya kalau ketemu kayak beliau begitu mendoain, ya Allah kesian saudara saya supaya menang, semuanya gak ada yang kalah. Kesian ya, miliaran ya akhi, miliaran. Ente kebayangin saudara ente itu umat Nabi Muhammad, Tuhan sama, Nabi sama. Kadang-kadang malah nambahin, ngerjain caleg, duit dari mana aja diterima, milihnya cuma 1 orang di hari besar. Sekarang kita bohongin dulu dia. Kita juga kalau kepilih kita dibohongin, ya ada aja alasannya. Ente tahu nggak, saat kau menerima pemberian dari beberapa caleg, padahal yang kau coblos adalah 1, kau telah mengkhianati umat Nabi Muhammad. Jangan begitu, jangan jahat sama saudara. Nabi pesan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia udah ngarep, diterima ngarep, dicoblos, nggak taunya diantik, duit lu doang lu ambil. Karena ada orang yang tega bikin fatwa, nggak apa-apa, duitnya lu ambil aja, ntar nyoblos siapa kek. Dia tahu nggak? Dia bertakbir saat sholat Allahu Akbar. Caleg itu bersyahadat, jangan kebangetan kau punya kedengkian, kebencian kepada saudaramu sama umat Nabi Muhammad. Ya maaf sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, warahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun. Ini kudu punya kasih sayang di sepanjang hari, sepanjang malam, berstrategi gimana caranya supaya mendapatkan hasil maksud. Belum lagi dari tempat ke tempat lain, nggak ada istirahatnya. Mereka kalau datang kemana-mana kudu ada yang dikeluarin. Kalau menceramah kan mau berapa kali datang juga ada yang ngapokin. Tapi jangan jadi tambah beban saudara kita gara-gara tipu daya yang kita punya. Kalau omongan ini mau kita belain caleg, kasihan duitnya doang lompat. Di sini mengapa jamaah Korsila Gak ada satu. Gak ada bedanya. Gak ada satu. Malu kita punya label sebagai umat Nabi Muhammad gara-gara dunia mengkhianati kita punya saudara. Padahal al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah, kata Al-Quran. Mana bukti persaudaraan?
sudah tidak bisa membantu, justru kau bersiasat untuk menambah kesedihan saudaramu. Katanya umat Nabi Muhammad, jangan deh kesian saudara, karena mereka juga lo bayangin Pak, 10 calon itu yang kepilih kadang-kadang cuma 1 atau 2, 8-nya ngapain coba? Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan di majlis mulia, majlis baginda Rasulullah, bila engkau belum bisa membahagiakan saudaramu, cukup jangan kau bikin mereka menjadi susah. Kenapa? Karena Nabi SAW mencontohkan itu kepada umatnya. Maka kalau kita punya cinta kepada Nabi, udah urusan dunia akhirat selesai Pak. Di bagian akhir saya ketemu pada saat saya ceramah di daerah Kampung Selatan, ceramah Maulid, ini kisah nyata. Langsung ngomong sama saya, begitu selesai ceramah ada seorang datang, Ustaz, yang antum sampaikan tadi terjadi pada diri anak semuanya tentang dahsyatnya sholat. Orangnya masih hidup Pak. Saya tanya bagaimana ceritanya. Saya dalam keadaan susah, tapi saya punya diri dan belajar sholat. Begitu dalam kesusahan satu waktu ada yang tidak masuk akal. Saya punya teman udah lama gak ketemu, telepon dulu saya datang. Begitu saya datang, cuma ngasih 1 kantong plastik. Ini kantong plastik buat ente. Ini hak Pak, cerita hak. Saya takut dituntut di yaumil qiyamah kalau saya berdusta dalam ceramah. Begitu saya pulang Ustaz, saya buka itu plastik, ternyata isinya uang $100.000 Amerika. Waktu itu $1 $9.000. Goyang makul, nggak masuk akal, emang nggak cukup akal ente untuk menampung betapa dahsyat kedudukan baginda Rasulullah. Api neraka nggak boleh ngenain orang yang demen sholawat. Bagaimana siksaan dunia bisa terjadi pada orang yang demen sholawat? Nggak bisa. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menggelorakan sebuah cinta kepada sang Nabi, satu paket. Tuan Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mengekspresikan cintanya dalam sebuah kitab yang rada tebal, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Itu kitab saya baca Pak, dari mukaddimahnya aja kita baca itu udah nangis. Kebayang Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari melibatkan hati saat menulis mukaddimah. Beliau bilang, pada saat mengutip sebuah pendapat dari seorang lelaki yang gurunya cuma nama 1 orang, gurunya Nabi Khidir, namanya Tuan Syekh Hakim At-Tirmidzi, gurunya cuma 1, Nabi Khidir. Nanti iseng-iseng buka biografi tentang Hakim At-Tirmidzi. Kata beliau, yang disebut dengan mengikuti Nabi SAW, al-uswatu fil rasul, yaitu ketika engkau menjadikan dia sebagai patokan untuk amal perbuatanmu, sebagai contoh teladan. Jadi mudah-mudahan kajian subuh ini walaupun singkat menjadikan kita tercerahkan, jangan lagi ada kesedihan, emang kagak pantas punya urusan dunia kalau cinta Nabi Muhammad, gak pantas, gak pantas. Ente punya cinta Nabi, terus punya urusan dunia, gak pantas. Kenapa? Karena yang kau cintai manusia yang dicintai oleh Allah. Saat kau bersalawat, maka Dia yang Maha Rahman menyayangimu. Bila Allah menyayangimu, yang memiliki dunia, terus apa yang akan terjadi kalau bukan kebahagiaan yang tiada berpenghujung? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.